Hasil survei sejumlah lembaga, kinerja pemerintah di bidang ekonomi terbukti paling tidak memuaskan. Bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja bidang ekonomi pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala? Apa yang membuat publik tidak puas? Survei Poltreking Indonesia pada 23 sampai 31 Maret 2015 menunjukkan sebanyak 66% publik tidak puas terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala di bidang ekonomi. Ini hasil survei nasional evaluasi publik terhadap kinerja 6 bulan pemerintah dengan 1.200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9%. Dalam survei Poltreking ini, ketidakpuasan publik terhadap kinerja bidang ekonomi lebih besar dibandingkan bidang lain. Dua bidang yang dinilai paling baik kinerjanya adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Apa persoalan utama yang kini tengah dihadapi masyarakat? 55,8% responden menyebut masalah utama mereka adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, disusul sulitnya mencari lapangan kerja. Lalu bagaimana penghasilan publik saat ini dibanding setahun lalu? Sebagian besar menjawab sama saja. Dan ada 19% responden yang menyebut kondisi saat ini lebih buruk. Minimnya perbaikan nasib yang dirasakan publik menunjukkan kesenjangan ekonomi semakin besar. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir. Bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi. Lalu bagaimana perkiraan responden soal penghasilan mereka 1 tahun yang akan datang? Mayoritas publik tidak begitu yakin kehidupan ekonomi mereka akan lebih baik di 2016. Walaupun proporsi dengan mereka yang optimistis tidak terpaut jauh. Sementara hasil survei Litbang Kompas di 33 provinsi yang dilakukan terhadap 1.200 responden, pemerintah dipersepsikan belum bisa menahan memburuknya ekonomi masyarakat. Hanya 25,4% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Adapun hampir 3/4 bagian responden menyatakan tidak puas. Umumnya, ketika kondisi ekonomi sebuah pemerintahan dinilai tidak memuaskan, akan diikuti dengan naiknya ketidakpuasan publik pada kinerja bidang kesejahteraan sosial. Namun kali ini, publik justru menilai positif kinerja pemerintahan Jokowi JK di bidang kesejahteraan sosial 6 bulan terakhir ini, terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Proporsi ini hampir sama dengan penilaian kinerja pemerintah pada triwulan pertama di Januari 2015. Bila dirata-ratakan dalam 2 kali survei, bidang pendidikan dan kesehatan mendapat apresiasi sebanyak 64% dari responden. Lalu apa yang membuat publik tidak puas akan kinerja pemerintah di bidang ekonomi? Seperti tercermin dalam Litbang Kompas 15 sampai 22 April lalu. Isu ekonomi dipenuhi sentimen negatif berupa kenaikan tarif dan harga kebutuhan. Responden menganggap persoalan BBM yang menjadi pemicu yang sangat dominan menurunkan popularitas pemerintah. Tercatat dalam 6 bulan ini, pemerintahan Jokowi JK telah 2 kali menaikkan harga BBM, meski sempat pula 2 kali menurunkan harga BBM. 17 November 2014, kurang dari sebulan setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi mengumumkan kenaikan harga premium dan solar masing-masing sebesar Rp2.000. Kurang dari 1,5 bulan kemudian, yaitu tanggal 1 Januari 2015, harga premium dan solar sempat turun. Dan 2 minggu berselang, harga keduanya kembali turun. Tapi harga barang dan jasa yang terlanjur naik tidak pernah turun. Kebijakan populis masih menjadi penopang pemerintahan Jokowi JK. Kuartal kedua di 2015 ini bisa menjadi momentum pemerintahan untuk benar-benar merealisasikan program Nawacita dan agenda revolusi mental. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa.